Ada yang ingat materinya kemarin tentang apa? Lali. Lali? Siapa yang lupa itu? Tentang tulisan dan baris-baris. Aduh. Tentang teks tanggapan. Nah, pinter. Ada yang mau mengingatkan lagi pengertian teks tanggapan itu apa sih? Ayo, nanti saya kasih nilai poin nih kalau mau baca. Nggak apa-apa kok baca di buku. Apa sih teks tanggapan? Sebutkan namanya biar Ustazah lihatkan. Siapa? Ustazah tunjuk aja deh. Siapa ya? Naura. Naura Fania. Ayo dinyalain videonya. Coba, apa sih pengertian teks tanggapan itu? Naura mana ini? Kok cuma masuk tok? Nggak dilihatin videonya? Naura, Fania. Ini kayaknya nggak masuk ini. Mana Naura Fania? Ini, Us. Nah. Apa sih pengertian teks tanggapan? Coba inget nggak? Teks tanggapan itu apa sih kemarin? Nggak ada suaranya ya? Ya udah ganti deh, Novaldi. Ayo coba. Novaldi, kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian teks tanggapan. Apa sih teks? Novaldi, nggak apa-apa dibaca bukunya. Hah? Apa? Bar. Ayo sama review ini biar kalian inget. Teks yang menanggapi sesuatu dengan cara kritik atau saran. Teks yang menanggapi sesuatu dengan cara kritik atau saran. Salah kayaknya. Betul. Terus tapi ada kurang lanjutan. lengkap. Ya. Iya. Tapi betul kok. Bentar. Kita ingatkan lagi ya. Teks tanggapan yaitu teks yang berisi kritik atau saran terhadap masalah di lingkungan kita. Baik itu sosial, budaya. Masih ingat gak yang kemarin? Kemarin yang terakhir tugasnya tentang kritik tentang budaya ya. Banjir, sosial lingkungan. Nah, paham gak untuk pengertiannya ini? Paham. Paham? Habis itu strukturnya kemarin ada 3. Apa aja coba? Ada yang mau jawab? Aku, Us. Siapa ini? Alivia. Alivia, pintar. Apa aja kemarin? Alivia. Ada evaluasi, deskripsi, penegasan ulang. Oke. Kalau evaluasi kemarin berisi tentang apa ya? Evaluasi itu berisi tentang bagian pertama dalam teks tanggapan. Iya, biasanya kata-katanya kalimatnya pendahuluan. Kalau yang kedua, deskripsi teks, isinya tentang apa kemarin? Isinya memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung dan melemahkannya. Oke, itu mulai masuk dideskripsikan. Habis itu penulisnya mulai memberi tanggapannya. Terus yang terakhir, struktur yang terakhir apa? Penegasan ulang. Ya, isinya tentang apa? Memberikan penegasan kembali. Oke, pintar. Jadi untuk yang terakhir itu ditegaskan lagi oleh penulisnya, memberikan kritik dan sarannya. Nah, sekarang lanjut materi baru ya. Ada yang bingung dari pengertian, terus cara menyimpulkan sama strukturnya dari teks tanggapan?
Ada yang bingung nggak? Kalau diam berarti Ustazah anggap enggak. Ini pasti bisa semua. Kemarin tugasnya rata-rata banyak yang betul kok. Ustazah ingatkan lagi, untuk daftar hadirnya ditulis di komennya ya, di chat ya. Nanti Ustazah nilai daftar hadirnya ada di sini. Bentar, masuk. Ustazah buka PowerPoint-nya dulu. Sekarang untuk materi teks tanggapannya yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, itu ada saya di buku. Ada yang udah baca belum? Ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan? Langsung Ustazah jelaskan ya. Ciri-ciri kebahasaan ini aslinya banyak, tapi di buku cuma ada 4. Nanti kalau Ustazah tambah lagi lebih banyak, takutnya kalian bingung. Nah, di sini Ustazah cuma jelaskan 4, tapi lebih menjabar. Nah, untuk kebahasaan, minta tolong di-unmute dong. Nah, untuk ciri kebahasaan teks tanggapan ini ada 4. Nah, yang pertama kalimat aktif. Ustazah ingatkan dulu. Kalau teks tanggapan itu harus sopan nggak kalau kita memberi tanggapan itu? Harus sopan, terus harus ada alasan dan sesuai data. Ya, seandainya kita baca novel atau buku, nah kita memberi tanggapan. Tapi kalau asal kita memberi tanggapan itu berarti salah. Kita harus membacanya dulu dari awal sampai akhir baru kita memberi tanggapan. Terus tanggapannya juga harus ada alasan, terus data-datanya juga. Paham untuk itu bahasanya teks tanggapan ini? Paham, Us. Oke, lanjut ya. Ustazah langsung jelaskan ya. Insyaallah paham. Yang pertama kalimat aktif. Pernah dengar kalimat aktif ini? Biasanya sering kok pada bab-bab yang lain. Biasanya sering kita hafal SPO. Aktif pasif itu ya. SPOK. Ya, pinter. Kalau aktif sama pasif beda. Kalau kalimat aktif ini terdiri dari subjek. Subjek itu apa? Ada yang tahu? Pelaku atau orang yang melakukan, baru SP. P apa artinya kalau P? Kata? Predikat. Ya, predikat kata kerja. Predikat kata kerja. Habis itu SPO. Kalau O objek. Kalau objek artinya apa? Benda. Benda. Ini kalimat pinter. Kalimat aktif ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan saling berkaitan. Dalam teks tanggapan ini ada 2, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ini ada contohnya. Kalau kalimat aktif transitif ini harus memerlukan objek atau bendanya. Ini ada contohnya. Saya menendang bola. Kalau subjeknya mana? Saya menendang bola. Ada yang tahu? Kalau menendang apa? Pinter. P baru bola kata bendanya. Bola itu objeknya, kata bendanya. Nah, untuk yang kedua kalimat aktif intransitif. Kalau kalimat aktif intransitif ini tidak memerlukan objek. Nah, bisa nggak pakai kata bendanya. Contohnya Roni berenang, Rani berlari, saya tidur. Nah, nggak pakai saya tidur di, nggak pakai. Cuma
subjek, dan predikat aja. Itu bisa dinamakan kalimat aktif intransitif. Jadi kalau teks tanggapan ini gampang kok kalau yang kalimat aktif. Rata-rata banyak. Paham untuk kalimat aktifnya? Hamus. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor 2. Kalimat deskriptif. Nah, kalau kalimat deskriptif ini biasanya dalam teks tanggapan ini menjelaskan tentang karakter-karakter benda atau keadaan, baik fisik atau psikis. Contohnya yang kemarin kalian kerjakan tentang apa, masih ingat? Banjir ya? Ya. Nah, kemarin di situ kan sudah menjelaskan ya, bahwa penulis itu sudah menjelaskan banjir itu, penulis sudah menjelaskan bahwa dalam keadaan sekarang di Jawa Barat terjadi banjir karena apa, masyarakatnya gimana. Kemarin seperti itu kan contohnya. Biasanya kalimat deskriptif ini pada bagian struktur teks tanggapan deskriptif teks. Bisa juga dievaluasi. Banyak. Terus contohnya di sini, harimau memiliki ukuran tubuh yang besar dan senang memangsa hewan lainnya di dalam hutan. Nah, apakah ini menunjukkan kalimat deskriptif? Iya. Nah, kenapa dinamakan kalimat deskriptif? Emang ini menjelaskan apanya? Apanya harimau? Kalimat yang berisi gambaran atau penjelasan mengenai karakteristik. Iya, itu pengertiannya. Kalau dalam contoh ini merupakan ciri-ciri dari hewan harimau. Nah, ini ciri-ciri dari hewan harimau itu memiliki ukuran tubuh yang besar. Bisa kan deskriptif itu dari ciri-ciri, bisa karakternya, menjelaskan tentang bisa dari fisik atau keadaannya, dari bendanya. Itu kalimat deskriptif. Biasanya pada bagian apa tadi? Struktur teks tanggapan yang apa? Evaluasi dan Deskripsi teks. Kalian gini, kalau mungkin nggak ada di buku, kalian bisa kok tulis di buku. Tadi kan udah Ustazah bilang kan, kalau di bawah buku catatan. Ada kan buku catatan bahasa Indonesia? Itu kalau bukunya nggak kosong, bisa kok. Kalian kalau seandainya Ustazah kirim video di YouTube, kalian bisa tulis. Kan biasanya nggak di buku semua itu. Kalian tulis di buku catatan. Terus itu, kalian bedain nggak buku catatan bahasa Indonesia sama buku tugas? Enggak. Mungkin ada yang dibedakan. Jadi itu tuh, ya nggak apa-apa kalau nggak dibedakan. Ya, nanti itu kan pasti dikoreksi sama Ustazah Dara. Nah, nanti tugasnya kalian itu apa aja sih, biar nggak pencar-pencar juga kan. Tugasnya dijadikan satu di buku tulis. Dari tugas, kalau tugas 1 dulu di buku kan, tugas 2 baru di kertas folio. Itu nggak dicampur, nggak apa-apa. Dari tugas 1, tugas 4 itu di buku tulis dijadikan satu, biar rajin. Nanti pasti kalian dilihat sama Ustazah Dara kerjanya kalian ya. Ini kan masih corona. Tapi kayaknya ada buku yang di Ustazah Dara ya? Enggak dah? Enggak diambil. Ya udah lanjut ya. Fokus nggak ini? Halo? Fokus? Hai. Oke, sekarang lanjut ciri kebahasaan nomor ketiga, yaitu kata tugas. Nah, ini agak sama sih kayak teks laporan kemarin. Kalau kata tugas, teks laporan percobaan kemarin kan masukkan, ambillah. Nah, kalau ini beda. Kalau teks tanggapan ini, kata tugas ini biasanya ada 2. Yang pertama, kata seru dan partikel petugas. Kata seru ini biasanya penulis itu mengungkapkan perasaannya. Nah, kalau seandainya, pernah nggak kalian melihat novel Laskar Pelangi? Pernah. Membaca atau melihat filmnya deh. Lah, biasanya itu, pernah kan, soalnya itu lagi viral-viralnya yang dulu. Nah, biasanya kalau teks tanggapan ini kita
mengungkapkan perasaan kita kalau kita sedang melihat filmnya atau membaca. Biasanya ini berupa katanya aduh, wow, amboy, aduhai, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Biasanya kalau teks tanggapan ini bisa juga dari novel kan, bisa dari pertunjukan. Biasanya ada dari teater, dari budaya tarian. Nah, biasanya kalau kalian melihat secara langsung, biasanya kalian kan nggak cuma melihat aja diem. Pasti kalian, wih bagus ya. Nah, kalau gitu, wow, propertinya loh lengkap ya. Subhanallah. Terkadang kalau gitu ada pertunjukan atau film deh. Nah, yang sedih. Biasanya kita mengekspresikan dari teks tanggapan tersebut juga bisa berupa dari kata ini. Ih, kok sedih ya? Nah, bisa. Ini, ada kan contohnya. Halo, nah, wow. Nah, biasanya digunakan pada teks tanggapan ini. Ini ada contohnya, wah bagus sekali lukisanmu itu. Nah, kita juga bisa menanggapi bukan hanya dari teks aja, tapi bisa dari lukisan. Atau teman kalian lagi presentasi. Biasanya kalian juga bisa memberi teks tanggapan. Bagus tugasmu. Kamu tadi waktu menjelaskannya jelas. Nah, tapi bukan asal kalau teks tanggapan ini. Nanti ada ungkapan-ungkapannya. Bukan, alhamdulillah bagus. Bukan cuma aja, tapi harus ada alasan dan datanya. Lanjut ya. Fokus gak ini? Fokus. Oke, lanjut ya. Untuk kata tugas yang kedua yaitu partikel penegas. Nah, ini ada contohnya. Bagaimanakah keadaanmu sekarang setelah dirawat di rumah sakit? Nah, bagaimanakah? Nah, ini termasuk partikel penegas. Ada yang tahu contoh lagi? Yang ada tambahan lah. Ada yang tahu? Cobalah. Nah, cobalah. Duduklah. Pinter. Duduklah. Nah, kalau kita kasih tanggapan. Nah, kalau seandainya Ustazah tanya ini, yang dari teks tanggapan banjir kemarin. Nah, kalau kalian suruh menanggapi, gimana kalian kalau menanggapi? Kok diem? Seharusnya. Seharusnya. Kenapa? Seharusnya masyarakat itu bisa menjaga agar tidak banjir. Iya, itu saran dari kita ya. Tapi sebelum kita kasih saran, harus kita memberi gimana sih bentuk-bentuknya teks tanggapan itu. Bukan hanya sebaiknya, nah, kalau sebaiknya itu saran. Nah, kalau kata tugas itu biasanya ditambah, kalau teks tanggapan itu biasanya ditambahin kata-katanya. Lanjut dulu ya. Habis ini Ustazah kasih contoh-contoh ungkapan. Gimana sih cara kita Ada tugas ya mengubah? Ustaz habis ini ya? Kenapa? Ada tugas habis ini? Ada tugas? Enggak. Enggak ada. Tugasnya hari ini terakhir kok. Besok kalau pertemuan besok dan seterusnya Ustazah nggak kasih tugas kok. Ini tugas yang terakhir. Dikri parah kali. Duh. Ojo, tugas ojo, lu. ojo omong kok lu. Iya benar Ustazah. Ustazah Yo janji. terakhir tapi tugasnya angel. Terakhir Enggak, tapi tugasnya angel. belum dikasih, nggak boleh komen dulu. Ustazah nanti paling pakainya ini didengarkan. Krepik. Apa sih? Tugasnya ini nanti kalian cuma cari ciri kebahasaan kok. Besok Ustazah udah nggak kasih tugas. Meneng oi. Minta tolong di-unmute ya. Iya, udah kedengaran nggak ini? Lanjut ya, yang terakhir ya, tentang kalimat penilaian. Fokus nggak? Fokus. Oke, kalau kalimat penilaian ini biasanya kita harus memberi keputusan terhadap teks tanggapan tersebut. Nah, itu kita setuju nggak? Menurut kita itu teksnya sesuai nggak? Nah, kita bukan harus sesuai datanya.
kalau kalimat penilaian ini. Contohnya, obat herbal ini wajib dicurigai karena tidak memiliki izin dari BPOM dan label halal dari MUI. Nah, ini sesuai data. Nggak boleh hanya yang ditulis itu asal. Harus fakta. Paham dari kalimat ciri-ciri dari kebahasan teks tanggapan itu 4 tadi? Kalimat aktif, deskriptif, penilaian, dan tugas. Ya Allah. Insya paham. Kalau fokus kalian paham kok. Ya. Yang agak sulit baru yang ini. Yang ungkapan-ungkapan teks. Di buku ini nggak ada, kalian boleh catat. Tetapi nanti Ustazah kirim deh materinya ini di Google Classroom ini. Ini nggak ada di buku. Kirim aja, Us. Iya, nanti Ustazah kirim ya. Nah, jadi kalau kita memberi teks tanggapan bukan langsung seharusnya gini, pokoknya saya nggak setuju. Nah, ini biasanya ungkapan-ungkapan ini digunakan pada awal kita memberi tanggapan. Yang pertama, ini ada jadinya ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pelempar tanggapan. Nah, jadi kalau kita memberi tanggapan bukan hanya asal, tapi ini ada contohnya. Ide tersebut sangat tepat. Kalau kita setuju, baru habis itu dikasih alasannya. Kenapa kamu menilai bahwa ide itu sangat tepat? Nah, harus ada alasannya. Terus bisa juga contohnya pendapat yang dikemukakan penulis sangat tepat. Ada contohnya, contoh alasannya itu berupa fakta sesuai data dari teks yang kalian baca. Nah, ini contoh-contohnya ini. Dari ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui dari penulis. Yang kedua, kalau kita menolaknya juga nggak boleh asal. Itu loh, nggak ada gininya. Maksudnya seperti kayak banjir kemarin. Warga-warganya buang sampahnya asal. Makanya langsung kalian kasih saran. Nggak boleh seperti itu. Kita harus memberikan secara santun. Ada contohnya. Saya tidak sependapat dengan hal itu. Boleh. Tentu pandangan-pandangan itu dapat terbantahkan. Tapi biasanya kalimat-kalimat ini digunakan pada forum. Biasanya kalian sering kan diskusi atau presentasi. Di situ ada yang satu jadi narasumber atau moderatornya. Kalian pasti biasanya disuruh ustadzanya. Ayo gimana menurut kalian? Atau ada yang ditanyakan. Biasanya kita memberi teks tanggapannya dengan kata-kata yang sopan. Nggak boleh asal. Bisa ini seperti contoh-contoh seperti ini. Lanjut. Oke. Maaf ya, Ustazah nggak ada hasilnya mati, Ustazah kipas-kipas. Sorry ya. Sekarang yang ketiga, ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Jadi, seandainya kalian dikasih ada teks tanggapan atau film, terus kalian disuruh memberi tanggapan. Contohnya, dari yang Ustazah tadi deh biar nyambung, film Laskar Pelangi. Nah, kalian memberi tanggapannya dari sudut pandang orang lain. Bisa juga dari yang membuat filmnya, sutradaranya. Nah, seandainya dia berpendapat bahwa kalian menyukai film itu kenapa? Habis itu dia berpendapat bahwa kalian memberi pendapat dari teman kalian. Menurut saya kurang bagus. Nah, menurut pendapat teman saya bahwa kalau kalian kurang yakin dengan pendapat kalian, kalian bisa ambil dari pendapat orang lain atau dari sutradaranya. Gimana sih sutradaranya cara menjelaskan? Atau penulisnya cara menjelaskan. Kalau kalian belum punya tanggapan sendiri, kalian boleh mengambil pendapat dari penulis atau orang lain atau teman kalian. Tapi itu harus juga ada alasannya dan sesuai data, nggak boleh asal. Ini juga kalau penulis menyatakan bahwa kemarin kan ada yang nomor 3 itu
isi dari tanggapan. Nah, itu bisa kalian awalnya dikasih kata penulis menyatakan bahwa. Penulisnya di situ memberi tanggapan apa sih tentang banjir kemarin. Paham? Untuk yang nomor 3? Paham. Sekarang yang nomor 4. Ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Jadi itu kalau kita memberi tanggapan bisa juga kita menyimpulkan dari data-data orang lain. Contohnya yang kemarin banjir itu kan kita bisa menyimpulkan dari tanggapan yang kita baca kemarin. Penulisnya kan memberi tanggapan. Nah, kita bisa menyimpulkan dari tanggapan penulis tersebut. Bisa menggunakan kata yang ini. Simpulan tulisan itu menunjukkan bahwa atau alasan yang disampaikan penulis tidak tepat. Kenapa kita memberi tanggapan seperti itu? Nah, harus ada alasannya. Paham ya? Paham. Kalau nggak paham, kalian boleh tanya loh, Rek. Jangan paham, Us. Paham. Nanti takutnya, Us, gimana ini? Lanjut ya, ini yang terakhir, 5 sama 6. Ungkapan tanggapan yang menggunakan bahasa atau majas penghalusan. Tahu artinya majas kan? Gaya bahasa. Jadi kita harus halus cara menyampaikannya. Saya setuju dengan pendapat itu, tetapi emang awalnya nggak boleh langsung. Saya nggak setuju dengan pendapat itu karena bla 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 bla. Kita harus memberi secara halus dulu. Saya setuju dengan pendapat itu, tetapi baru kita memberi masukan. Datanya menurut saya kurang banyak, kurang real. Terus ada yang kedua ini contohnya, data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, tetapi, nah ini secara halus kan, sopan kan cara menanggapinya? Ada juga contohnya, secara umum saya sepakat dengan penulis, tetapi saya mempunyai landasan berpikir sendiri hal itu. Kemarin juga ada yang memberi kayaknya contohnya ini deh. Tentang banjir kemarin, ya mungkin ada yang ya rata-rata deh sih. Nah, teks tersebut menurut saya bagus, tapi ada cara-cara gimana sih kita menanggulangi banjir ya. Itu kemarin udah bagus. Tapi awalnya dikasih ungkapan tanggapannya secara halus dulu ya. Yang terakhir, ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Nah, biasanya kalau kita memberi tanggapan, kita kan pasti dikasih alasannya. Kita pasti mempunyai mungkin nggak cuma satu alasan. Bisa alasan pertama adalah, alasan kedua dapat dikemukakan bahwa dari penulisan tersebut bisa. Bisa keluar ya. Ini paham semua nggak? Kalau sudah paham, ini Ustazah akan tanya. Bentar, kita santai-santai dulu sebelum Ustazah jelaskan gimana langkah-langkahnya. Paham nggak ini? Paham. Ada yang mau tanya dulu? Siapa yang nyalain musik itu? Ada yang mau tanya dulu mungkin? Boleh? Ini yang masuk 75. Ada yang izin nggak ya? Siapa yang nyalain lagu? Sebentar ya, Ustazah istirahatkan dulu sebelum Ustazah potong waktunya tinggal dikit. Ustazah ingatkan lagi. Halo? Hai.
Ustazah ingatkan lagi ya. Kalau kalian disuruh ustadz atau ustazah mengisi daftar hadir, kalian mengisi ya, Dek ya. Soalnya kalau daftar hadir kalian nggak keisi atau kalian nggak tulis, nanti mempengaruhi loh ya nilai PTS kalian. Kalau kalian kurang mengisi ya, mungkin mengisinya nggak apa-apa telat atau maksudnya telat dikit lah. Pokoknya kalian mengisi. Daripada nanti kalau kalian nggak tulis daftar hadir, kalian malah dianggap A loh ya. Seandainya di awal kalian hakonya masuk, tapi waktu mapelnya ustazah nggak masuk, nanti pengaruh loh ya. Ustazah bisa, atau kalian nggak izin lah. Ustazah bisa, ustadz atau ustadz yang lain lah, bisa menilai kalian nggak hadir. Ya, jadi kalau daftar hadir kalian diisi ya. Minta tolong ya. Ini juga yang belum mengisi daftar hadir, minta tolong diisi ya. Udah semua tak ini ngisi daftar hadirnya? Yang belum silahkan diisi. Nama sama kelas. Ini kok banyak yang nggak mengaktifkan video sih. Waktunya kurang 5 menit. Ustazah lanjutkan ya. Gimana sih cara-cara atau langkah-langkah kita membuat teks tanggapan? Lanjut ya. Lanjut. Kok diem? Krik kita ini. Lanjut terus nggak apa-apa. Oke. Kok panas. Ntar. Ustazah share dulu. Kalian coba kalian coba dibuka buku briliannya. Itu gimana sih cara atau langkah-langkah membuat teks tanggapan itu? Halaman berapa, Us? Halaman 78. Biar kalian juga paham. Kalau nggak dibuka nanti kalian cuma ditutup aja, nggak dibuka sama aja. Halaman 78. Biar kalian juga aktif. Nanti ada suruh ada yang baca. Us, aku belum ambil buku. Dapat buku. Ustazah udah suruh ambil bawa buku loh. Udah dibuka halaman 78. Aku belum ambil buku. Nah, sekarang Ustazah mau kali siapa ya yang baca? Jihan. Yang nggak aktif videonya ini Ustazah suruh baca. Ayo coba baca, aktifin dong videonya Jihan. Coba baca gimana sih langkah-langkah menyusun teks tanggapan pada halaman 78 itu. Ayo, yang nggak ngaktifin video, nomor 1 aja. Iya. Ayo, awas lo ya, yang nggak ngaktifin video nanti Ustazah suruh baca lo. Ajihan. Langsung dibaca. Langkah-langkah cara membuat teks tanggapan nomor 1 itu apa? 1. Tentukanlah tema atau permasalahan teks tanggapan yang akan disusun. Stop. Udah satu aja. Nah, jadi kalau kita membuat teks tanggapan ini, kita harus menentukan temanya. Kita mau membuat teks tanggapan yang berupa lingkungan, atau sosial budaya, atau berita yang lagi viral-viralnya sekarang ini. Bisa kalian membuat teks tanggapan tentang corona yang sekarang ini, bisa. Kita harus menentukan tema dulu biar nanti isinya teks tanggapannya nggak melencong sana, nggak melencong sini. Paham untuk langkah yang pertama? Sekarang langkah yang kedua. Siapa ya? Arkan. Mana Arkan? Coba baca langkah-langkah percobaan nomor 2.
Buatlah kerangka berupa garis besar teks berdasarkan struktur teksnya. Jadi, habis kita menentukan temanya, kita membuat kerangkanya. Nah, dari tema tersebut kita kembangkan dengan kata-kata kita sendiri. Terus kita juga bukan asal membuat, tapi juga kita mengembangkannya sesuai struktur dan ciri kebahasaannya, sesuai datanya juga loh ya. Lanjut yang nomor 3, siapa ya yang nggak aktif videonya ini? Titip ya. Arul. Mana Arul? Darul Putni, Arul. Mana Arul? Loh, tadi ada, pas sekarang nggak ada. Arul? Arul ini kayaknya nggak ada anaknya, mungkin aktif aja. Arul. Jangan ditiru ya kalau gini. Arul? Mana Arul? Udah Tati pergi aja. Tati nggak pergi. Nggak ada ya. Berarti Ustazah anggap nggak hadir ya. Udah ganti. Dila PS. Mana Dila PS? Dila. Nanti kalau video nggak nyala ini loh. Tahu deh anaknya mana. Dila, ada nggak ini? Ya Ustazah. Nah, coba baca langkah-langkah yang nomor 3. Teks tanggapan 3 sama 4. Dengan kalimat-kalimat yang berisi tanggapan atau pendapat. Susun dan gabungkanlah kalimat-kalimat sehingga menjadi teks tanggapan yang runtut dan logis. Jadi secara runtut dan logis, secara strukturnya, mulai dari evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang, itu harus runtut. Kemarin ada sebagian untuk yang dari kemarin kan diacak ya, dari banjir kemarin. Ada juga yang salah sih. Nah itu kalau nggak runtut itu pasti nggak nyambung loh. Dari evaluasi, deskripsi teks, sama penegasan ulang. Harus memperhatikan. Yang terakhir dibaca siapa ya? Hafid. Masuk nggak? Mana Hafid? Ada buku. Kenapa? Belum ada buku. Oh, belum ada buku. Pian aja sudah punya. Kambang. Siapa? Nggak ada buku. Siapa ya? Radika Ramadan. Radika. Mana Radika? Paus. Nah, coba dibaca nomor 5 sama 6. Videonya diaktifin ayo. 5 sama 6. Ya. Semuanya diaktifin, Rek. Nomor 5. Perhatikanlah penggunaan bahasa, ejaan, dan tanda baca. Yang ke-6, lakukan penyuntingan untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan. Oke, makasih. Makasih yang udah baca-baca. Jadi kalau kita teks tanggapan itu, kalau kita habis teks dikumpulkan aja enggak. Tapi kita harus, kalau kita selesai membuatnya, kita harus mengasihkan kepada teman kalian atau siapalah yang berada di kalian, berada di sekitar kalian. Kalian suruh baca. Menurut dia yang membaca itu betul enggak? Nah, menurut dia gimana enggak? Terus kalian juga harus memperhatikan ejaannya. Biasanya ustazah koreksi kalian itu biasanya kurang memperhatikan ejaannya. Habis titik, terkadang kalian enggak tulis huruf besar. Ada yang disingkat. YG, itu aslinya enggak boleh loh ya, kalau bahasa Indonesia.
Khusus Ustazah seharusnya nggak boleh kalimat atau katanya disingkat. Terus ejaannya, tanda bacanya, diperhatikan. Kalau kalian Ustazah suruh tulis biasanya benar-benar harus diperhatikan loh. Jangan disingkat. Ingat, jangan disingkat, ejaannya dilihat, betul enggak? Dibaca lagi, makanya habis kalian tulis dibaca, betul enggak? Terus Oke. tanda bacanya, huruf besarnya diperhatikan loh ya. Waktunya udah selesai. Ya udah, Yo, untuk Ibu. pertemuan ini semuanya paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah paham. Sebelum Ustazah Insya Allah tutup, paham dikit-dikit. alhamdulillah. Paham dikit-dikit. Nanti kalau kurang paham boleh WA Ustazah ya. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa semua. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini sama-sama Ustazah juga barokah, kalian juga barokah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Ustazah screenshot dulu. Ini yang sampai akhir ini siapa aja? Pembelajaran sampai akhir. Dilihatin videonya. Ustazah screenshot dulu. Siapa aja ini yang aktif? Slide 1. Aktifin semua. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, slide 2. Satu, 2, 3. Oke, yang terakhir. Tadi aslinya 4 slide loh ya. Sekarang ini banyak yang kurang ini. Yang terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Bentar, belum keluar semua. 1, 2, 3. Oke, makasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ustazah minta maaf jika ada yang salah kata atau perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di-leave, ditutup. Ustazah tutup ya. Waalaikumsalam.